Nama Anies Baswedan agaknya akan kembali kita sering dengar. Dia sudah mulai menjalankan safari politiknya menuju Pilpres 2024. Maklumlah, sahabat dekatnya Rizik Syihab kini sedang sibuk di tahanan dan menghadiri sidang pengadilan untuk 3 kasus terpisah. Hampir pasti Rizik akan terpaksa berada di penjara selama beberapa tahun ke depan. Karena itu, Anies tidak bisa lagi mengandalkan kehadiran sang imam. Dulu kemenangan Anies pada pemilihan Gubernur DKI 2017 sangat ditentukan oleh kehadiran Rizik bersama gerombolannya. Rizik ketika itu all out untuk mengkampanyekan Anies serta menjatuhkan dan bahkan memenjarakan Ahok. Jadi bisa dipahami, ketika Rizik pulang dari pelariannya di Saudi, salah seorang tokoh yang dengan sengaja menemuinya adalah Anies. Kini Anies tak bisa lagi mengandalkan Rizik. Padahal Anies sudah harus turun dari kursi gubernur tahun depan. Seusai 2022, dia punya waktu tinggal 2 tahun. Karena itulah Anies nampaknya memilih untuk bergerak sejak sekarang. Bulan lalu dia melakukan perjalanan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Alasannya sih macam-macam, misalnya hendak menjamin ketersediaan beras menjelang Lebaran. Tapi kita harap maklum, kedua daerah itu adalah lumbung suara paling menentukan dalam pemilu. Dan bukan Anies namanya kalau perjalanan itu tidak dibumbui dengan drama. Cerita paling menggetarkan adalah kunjungannya ke pondok peninggalan almarhum Kiai Ageng Muhammad Besari di Desa Tegalsari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Kiai Agung Besari adalah tokoh besar yang memiliki keturunan orang-orang hebat. Keturunannya antara lain Pujangga Ronggo Warsito, Pangeran Diponegoro, HOS Cokro Aminoto, dan Abdurrahman Wahid. Kini beredar cerita dari kunjungan itu terdapat tanda bahwa Anies direstui oleh Kiai Besari untuk melanjutkan perjuangannya. Anies kini bukan saja doktor lulusan Amerika, tapi juga tokoh sakti yang akan melanjutkan perjuangan Kiai Besari. Untuk menceritakan drama ini secara lengkap, kita harus melakukan flashback ke tahun 2009. Di tahun itu, Anies sedang membangun rumah mewahnya seluas 1.600 meter di Lebak Bulus, Jakarta. Anies ingin memiliki sebuah joglo yang dibuat dengan kayu asli. Orang yang ditugaskan membuat rumah itu kemudian melakukan eksplorasi ke Jawa Timur untuk mencari kayu-kayu yang dibutuhkan. Dari pencarian itulah Anies menemukan sebuah joglo seluas 90 meter persegi di Ponorogo yang ternyata sudah berusia 300 tahun. Itulah joglo yang dimiliki keluarga keturunan Kiai Besari. Keluarga Kiai Besari kemudian melepaskan joglo itu untuk dipindahkan ke rumah Anies dengan amanah. Joglo itu harus dirawat dengan baik dan dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Sejak saat itu menurut Anies, dia bermimpi untuk berkunjung ke rumah asli Kiai Besari. Kini ketika dia berkesempatan untuk melakukan safari politik, dia merasa harus mengunjungi rumah keluarga Kiai Besari di Desa Tegalsari. Anies semula hendak menginap di hotel di Kota Madiun, tapi ternyata keluarga Kiai Besari memintanya untuk menginap di rumah mereka. Permintaan itu dipenuhi oleh Anies yang datang tanpa protokol dan tanpa formalitas. Dia berziarah ke makam Kiai Ageng Besari, dilanjutkan dengan ibadah sholat tarawih di masjid keluarga, dan terakhir menginap di Pendopo Ageng, rumah peninggalan Kiai Besari yang sudah berusia 300 tahun. Salah seorang anggota keluarga Kiai Besari, Insinyur Haji Sutomo Somo Pawiro, menulis kisah kunjungan Anies yang menggetarkan di RMOL Online 27 April. Menurut Sutomo, Anies datang sebagai seorang yang sowan dan melaporkan bahwa rumah joglo warisan Kiai Besari sudah dirawat dengan sangat baik dan ditempatkan secara mulia. Karena itulah keluarga Kiai Besari menerima kedatangan Anies dengan sepenuh hati, bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari keluarga besar keturunan Kiai Besari. Menurut Sutomo, malam itu adalah kali pertama mereka bertemu secara fisik dengan Anies. Tapi suasana akrab sebagai keluarga sudah terbangun sejak pertama kali dia datang. Anies dan keluarga Kiai Besari bercengkrama sampai larut tengah malam, sahur bersama, dan dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Anies bahkan tidur di Pendopo Ageng yang dulu menjadi kamar pribadi Kiai Besari.
Padahal sudah puluhan tahun, bahkan mungkin lebih dari 100 tahun, kamar itu tidak pernah ditiduri orang lain. Selama ini keluarga pun tidak berani tidur di kamar itu, karena yang melakukannya akan mengalami kejadian-kejadian aneh yang tidak diinginkan. Bahkan kabarnya ada banyak tamu yang mendekati pendopo ageng saja tidak kuat, apalagi tidur di kamar sakral itu. Bagaimana orang bisa tahu akan ada kejadian aneh kalau selama ini tidak ada yang berani tidur di sana? Memang masih menjadi misteri. Tapi yang penting tidak ada yang sanggup atau berani tidur di sana. Hanya Anies yang berani. Apakah Anies diganggu? Tidak ada yang tahu. Yang pasti menurut Sutomo, Anies tidur nyenyak dan baru bangun ketika dibangunkan menjelang sahur. Ketika keluarga bertanya pengalamannya, Anies hanya menjawab dengan senyum. Menurut Sutomo, senyum Anies itu bisa ditafsirkan sebagai kode penerimaan dari Eyang Ageng terhadap Anies. Diterima sebagai apa? Tentu saja sebagai penerus perjuangan Eyang Ageng Muhammad Besari. Anies juga menulis kisahnya di Tegalsari melalui Instagramnya. Anies menulis bahwa semula mereka berencana silaturahmi di Tegalsari sampai maghrib, lalu kembali ke Madiun menginap di sebuah hotel di sana. Tapi Zuriyah, keluarga keturunan, memintanya untuk bermalam di Ndalem Ageng supaya bisa ngobrol lebih panjang dan bahkan tidur di Ndalem Jero, di kamar yang dulu digunakan Kiai Ageng Besari. Anies menyatakan undangan itu adalah sebuah kehormatan luar biasa karena selama ini tidak pernah digunakan untuk tidur dan tidak ada yang diizinkan untuk tidur di kamar itu. Tulis Anies lagi, malam itu tidur sendirian di Ndalem Jero sehingga saat sahur. Sebuah kamar besar yang terasa teduh, tenang, dan amat nyaman. Kayunya amat tua hingga ada lapisan yang membuatnya jadi terkesan keabu-abuan. Dipan asli sudah tidak digunakan. Potensi rapuh akibat usia yang amat panjang. Di akhir tulisan Anies berkata, tuntas sudah niat silaturahmi dengan Zuriyah Kiai Ageng Besari. Sebuah kehangatan silaturahmi yang luar biasa. Dan pengalaman bermalam di kamar itu adalah pengalaman yang menyenangkan, yang extraordinary. Seperti saya katakan, Anies memang pintar sekali membangun pencitraan dirinya. Kini dia seperti menyatakan pada publik bahwa di luar kepintarannya sebagai doktor lulusan Amerika Serikat atau pengalamannya sebagai gubernur DKI, dia juga adalah tokoh yang sudah direstui keluarga Kiai Besari untuk memimpin. Perjalanannya ke Jawa Tengah dan Jawa Timur ini nampaknya memang menjadi genderang pembuka perjalanan Anies menuju pertarungan memperebutkan kursi kepresidenan 2024. Di Sragen, Jawa Tengah bahkan sudah berdiri posko kemenangan Anies. Yang mendirikan posko adalah pengusaha beras asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Billy Haryanto. Anies juga sempat menemui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, Anies hanya mampir tanpa bicara politik. Tapi mereka yang paham politik, acara semacam itu tentu tak bisa ditafsirkan sebagai sekedar mampir. PKS sudah menyatakan bahwa pasangan Anies Khofifah akan menjadi pasangan kandidat yang cocok untuk Pilpres 2024. Cocok? Mas Anies mewakili Islam modern, Bu Khofifah mewakili Islam tradisionalis, ucap elit PKS Mardani Alisera kepada media. Salah satu langkah yang juga menarik adalah ketika di akhir April Anies bersama Gus Miftah meresmikan Gereja Bethel Indonesia GBI Amanat Agung di Penjaringan, Jakarta Utara. Gereja ini berdiri setelah melewati proses panjang selama 37 tahun. Dalam sambutannya Anies menceritakan perjalanan jemaat gereja selama puluhan tahun yang sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di Penjaringan. Sambutan Anies pun sangat mengesankan. Menurutnya Gereja Bethel adalah sebuah kisah hadirnya tempat peribadatan yang tidak hanya memfasilitasi kegiatan ibadah, namun juga memfasilitasi kerukunan antar warga yang ada di sekitarnya. Moto dari Gereja Bethel Indonesia, kata Anies, sangat menyentuh hati kita semua, yakni
Tidak boleh ada siapapun yang kelaparan serta merasakan kekurangan di sekitar lingkungan gereja. Tanpa Rizik di sampingnya, Anies nampaknya hendak membangun pencitraan baru. Dia mendapat kesaktian dari Kiai Besari dan dia adalah sahabat gereja. Apakah kita perlu percaya padanya? Yuk gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat.